Mangga. Mangga ya. Salah, iya dong. Tapi jangan kan kena di sini. Harus malah dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat siar dalam gelap. Saya sedang berada di Depok, tepatnya di kediaman salah satu murid Ustadz Hakim Bawazir. Beliau sebenarnya di sini sedang latihan memanah. Mungkin kita bisa ganggu untuk menjawab 1-2 pertanyaan yang ditulis di kolom komentar video-video kemarin, yang saya anggap pertanyaan itu sungguh menarik karena banyaknya persepsi tentang hal yang akan ditanyakan itu. Jadi kita langsung aja untuk sahabat Pak Ustadz Hakim Bawazir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih mengganggu waktu latihannya Pak Ustadz. Ya dimaafin, lagi anak-anak latihan. Jadi begini Pak Ustadz. Ah, Jadi ada pertanyaan dari salah satu sahabat siar dalam gelap yang menurut saya itu cukup menarik Pak Ustadz. iya emang banyak ya, Banyak. apa namanya pertanyaan yang belum sempat saya jawab Iya, gitu. betul. Saya mohon maaf benar itu. Nah, Aduh. saya anggap ini Pak Ustadz, pertanyaan ini penting karena banyaknya persepsi di masyarakat tentang istilah-istilah ini Pak Ustadz. Iya iya iya. Gitu. Jadi ya boleh Pak Ustadz ya. kita Boleh. tanyakan ya. Insya Allah mudah-mudahan saya bisa jawab. Jadi ini pertanyaan dari Erna Herawati Erna Pak Ustadz. Erna Herawati Herna. Erna. Oke. Assalamualaikum Tats. Waalaikumsalam warahmatullahi Mau tanya, apa beda mukjizat, karomah, maunah, dan ilham? Gitu Pak Ustadz. Perbedaan mukjizat, karomah, Maunah maunah dan dan ilham. ilham. Iya betul. Oke, Ernawati itu ya. Ya. Sebenarnya memang 3 kata tadi itu antara mukjizat, karomah dan maunah itu boleh dikata satu kelas lah mereka itu, satu bidang. Tapi untuk ilham ini sebenarnya lain, Oh beda. lain bidang gitu loh, lain apa namanya? Kalau dalam pelajaran tuh lain bab sebenarnya. Oh gitu. Jadi kalau antara mujizat, karomah dan maunah itu sifatnya pertolongan Allah semuanya itu. Tetapi beda dengan ilham. Kalau ilham itu sifatnya petunjuk. Makanya itu biasanya kalau kita nanya ilham, itu pasangannya apa perbedaan misalnya antara wahyu, ilham, ada juga naluri, intuisi. Itu satu bab itu. Jadi kalau mujizat, karomah, maunah itu ada juga irhas. Nah, itu bab tersendiri juga gitu. Karena kata-kata tadi itu istilah tadi satu rangkaian lah. Satu rangkaian. Jadi kalau mujizat, karomah, terus maunah dan irhas itu bentuknya pertolongan Allah, dasarnya seperti itu. Tapi kalau wahyu, ilham, intuisi atau naluri, itu bentuknya petunjuk gitu. Kabar gitu. Tapi insya Allah saya jelasin juga itu nanti. Iya, tolong dijelaskan satu-satu Pak Ustadz. Satu-satu Karena ya. apa ya, kadang di masyarakat itu tentang mujizat dan karomah. Kadang orang yang keilmuannya tinggi itu kadang dianggap mempunyai karomah Pak Ustadz. Apakah benar seperti itu kah? Oh iya. Iya. Jadi gini, satu-satu saya coba akan ulas secara singkat ya. Pertama itu mujizat. Mujizat itu adalah salah satu bentuk pertolongan Allah yang luar biasa, yang Allah berikan khusus kepada Nabi dan Rasul. Hanya Nabi dan Rasul. Hanya Nabi dan Rasul. Selain itu bukan mujizat namanya, walaupun sama-sama kejadian yang luar biasa. Jadi kalau kejadian yang luar biasa yang terjadi pada Nabi dan Rasul, itulah mujizat. Itu masuk supranatural Pak Ustadz ya? Ya, karena ini tambah lagi satu istilah Oh, beda lagi. supranatural. Jadi supranatural itu sebenarnya begini, satu kejadian natural. Supra itu artinya tinggi, di luar batas itu supra. Natural itu artinya alam. Jadi kalau dirangkai itu supranatural itu kejadian yang di luar nalar, di luar kebiasaan, Iya, di luar alam, itu supranatural.
Jadi mukjizat itu memang bisa masuk dalam supranatural gitu, tapi kandungannya lebih karena ada peran Allah di sana. Cuman kalau supranatural itu banyak peran-peran dari makhluk-makhluk gaib gitu. Oh. Makanya kita nggak bisa mensejajarkan antara mukjizat dengan kejadian supranatural gitu. Karena mukjizat itu mutlak pertolongan yang Allah berikan kepada utusannya gitu. Nah, secara bahasa mukjizat sendiri artinya itu mengalahkan gitu, atau melemahkan, karena memang mukjizat yang Allah berikan kepada nabi dan rasul dalam rangka untuk melemahkan musuh-musuhnya gitu loh. Agar mereka yakin bahwa ini betul-betul utusan Allah gitu. Sehingga secara spontan Allah langsung berikan pertolongannya itu di saat itu juga gitu. Makanya ketika kita baca sejarah Nabi Musa, di saat Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun, pada saat itu juga ketika Nabi Musa berhadapan dengan para tukang sihir yang mereka melemparkan tali yang berubah jadi ular, di saat itu juga Allah memberikan pertolongan kepada Nabi Musa dengan menyuruh kepada Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya, maka berubahlah tongkat itu menjadi ular gitu. Jadi spontan Allah langsung kasih. Begitu juga ketika kita baca sejarah Nabi Ibrahim ketika ingin dibakar oleh Raja Namrud. Ya. Mukjizatnya api itu menjadi dingin, Ya. sehingga Nabi Ibrahim tak tersentuh api, dan itu pertolongan yang luar biasa yang langsung Allah berikan kepada utusan-utusannya. Nah, jadi mukjizat itu khusus Allah berikan kepada nabi dan rasul untuk dalam rangka melemahkan musuh-musuhnya gitu loh. Kalau ini bukan sihir, makanya tukang sihir Fir'aun langsung tersadarkan mereka. Dilihat ini bukan sihir, ini Nabi Musa tidak melakukan sihir, makanya dengan resiko apapun yang diterima oleh para tukang sihir Fir'aun, mereka semua beriman. Dalam sejarah itu sampai dipotong kan, dibagi dua tukang-tukang sihir Fir'aun. Karena apa? Mereka beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, di Al-Quran itu disebutkan gitu. Nah, itulah sedikit tentang mukjizat itu, kejadian yang luar biasa yang Allah berikan khusus kepada para nabi dan rasul-rasul yang telah Allah utus di muka bumi. Beda dengan karomah. Nah, karomah ini memiliki sifat yang sama dengan mukjizat. Jadi kejadian yang luar biasa yang Allah berikan kepada para walinya, kepada orang-orang soleh, kepada hamba-hambanya yang bertakwa gitu. Bentuknya juga sama, pertolongan dari Allah berupa kejadian yang luar biasa gitu. Ustaz, kalau seandainya mukjizat itu apakah bisa berulang, Ustaz? Mukjizat itu dalam bentuk yang berlain. Jadi begini, mukjizat itu bukan kehendak para nabi. Oh, siap. Jadi Nabi Musa sendiri dia tidak tahu kalau tongkatnya itu bisa berubah jadi ular. Gitu. Iya. Atau tongkatnya itu bisa berubah atau bisa membelah lautan gitu loh. Makanya ketika Nabi Musa berhadapan dengan tukang sihir lah, dia berdoa kepada Allah kan. Lantas Allah berfirman lemparkan tongkatmu gitu. Artinya Nabi Musa sendiri nggak tahu kalau tongkatnya itu bisa berubah menjadi ular. Begitu juga ketika Nabi Musa diudak-udak oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Di hadapan Nabi Musa dan para pengikutnya itu Bani Israel pada waktu itu adalah Laut Merah, dan di belakangnya adalah pasukan Fir'aun, sehingga orang-orang Yahudi Bani Israel pada waktu itu sedikit cemas dan takut gitu. Wahai Musa, di depan kita lautan, di belakang kita Fir'aun dan bala tentaranya, apa yang kita perbuat gitu. Nah, seandainya kalau Nabi Musa itu tahu tongkatnya bisa membelah lautan, pasti Nabi Musa ngomong, tenang, saya punya tongkat yang bisa membelah lautan. Betul. Tapi Nabi Musa kan tidak. Iya, dia pergi ke satu batu karang, berdoa kepada Allah. Lantas Allah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, pukulkan tongkatmu gitu. Jadi Nabi Musa sendiri nggak tahu kalau tongkatnya itu bisa berubah jadi ular, bisa membelah lautan. Nabi Musa nggak tahu. Semua atas petunjuk Allah gitu. Jadi nggak bisa mukjizat itu, tenang, saya punya mukjizat ini, nggak ada nabi yang seperti itu atau rasul yang seperti itu, nggak ada gitu. Semuanya atas petunjuk yang Allah berikan gitu, sehingga mereka tahu kalau ini merupakan sebuah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan karomah. Jadi karomah itu orang yang memiliki karomah hakikatnya dia tidak tahu kalau dia mendapat pertolongan Allah gitu. Makanya ada juga kadang orang yang bertanya kepada saya gitu, Pak Ustadz, kalau misalnya ilmu kebal gitu,
atau ilmu-ilmu lain lah gitu yang mungkin sebagian kita itu menganggapnya sebagai karomah. Karomah, betul. Dia nanya, yes, kalau sifat karomah itu nggak seperti itu. Nah, itu. Iya. Jadi orang yang mendapatkan karomah kadang dia sendiri nggak tahu kalau dia punya kelebihan-kelebihan seperti itu. Dan Allah berikan pertolongan itu di saat terjepit, di saat hamba Allah tersebut memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru pada saat itu Allah langsung menolong hamba-hambanya yang soleh begitu. Jadi orang yang soleh sendiri nggak tahu kalau sebenarnya dia punya karomah seperti itu. Misalnya banyak cerita di tengah-tengah kita para wali-wali Allah gitu yang ada berjalan di atas air Ya, dan lain sebagainya. Apakah dia memang punya ilmu seperti itu? Nah, itu kalau bukan ilham yang Allah berikan, petunjuk itu, mereka nggak bisa melakukan seperti itu. Itu larinya nanti kepada ilham. ilham ya. Larinya kepada ilham. Jadi Allah mengilhamkan kepada hamba-hambanya yang soleh, para walinya untuk melakukan sesuatu. Yang sesuatu itu berupa pertolongan ketika mereka dalam keadaan kesulitan gitu. Bahkan ada dalam satu riwayat itu sahabat Nabi itu yang ada di dalam sejarah itu diceritakan dia bisa berjalan di atas air. Masya Allah. Itu ada. Itu juga berkat doa dia gitu. Bukan dia memang memiliki ilmu tertentu untuk bisa jalan di atas lautan gitu. Iya, iya. Insya Allah. Begitu jadinya Didi. Itu Iya, tentang karomah ya. Karomah. Beda dengan maunah. Maunah juga sifatnya itu pertolongan gitu, tetapi maunah itu Allah berikan kepada yang di bawah itu gitu loh. Orang-orang biasa gitu yang memang Allah berikan pertolongan. Nah, sifatnya itu maunah. Itu siapapun insya Allah bisa Allah berikan pertolongan gitu loh. Allah bisa selamatkan gitu loh. Jadi 3 hal tadi itu antara mukjizat, karomah dan maunah sebenarnya sifatnya itu sama-sama pertolongan Allah, kejadian yang luar biasa yang di luar dari akal sehat kita gitu loh. Cuman berbeda tingkatan aja. Kalau mukjizat itu para nabi dan rasul, karomah hamba-hamba yang terpilih, wali-wali Allah. Kalau maunah itu kepada makhluk. Iya, kepada orang di bawahnya lah istilahnya gitu. Terus ada satu lagi istilah irhas, ini yang kadang suka dibawa juga. Irhas itu hampir sama dengan mukjizat. Nah, cuman irhas ini memang kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada calon nabi atau calon rasul. Masya Allah. Dia belum diangkat menjadi nabi atau rasul, tetapi Allah telah memberikan pertolongan. Seperti contohnya dalam sejarah itu ketika Nabi Muhammad SAW pergi berdagang bersama pamannya Abu Thalib menuju arah Syam, itu awan selalu melindungi Rasul. Nah, itu disebut irhas. Irhas. Ya. Irhas. Tanda ya, Mas? Tanda. Atau ketika Nabi Muhammad masih kecil, masih bayi, Nabi Muhammad itu diasuh oleh ibu asuhnya, ibu susunya, itu desanya itu dengan izin Allah menjadi desa yang makmur. Yang biasa kambing-kambing nggak ada susunya, ini tiba-tiba melimpah susunya. Nah, itu berkat irhas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satu tanda-tanda kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sedikit banyaknya seperti itu. Terus kalau ditanya tadi tentang ilham itu sebenarnya petunjuk Allah, petunjuk yang Allah berikan yang memang berkaitan dengan jiwa sebenarnya gitu. Jadi petunjuk Allah terhadap jiwa seseorang untuk membangkitkan atau untuk menggerakkan orang tersebut melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, itu ilham. Masya Allah. Ya. Makanya di Al-Quran itu banyak sekali beberapa ayat tentang makna ilham gitu. Cuman Allah memakai bahasa wahyu. Seperti ketika ibundanya Nabi Musa alaihissalatu wassalam gitu, itu Allah berfirman mewahyukan kepada ibunya Nabi Musa. Padahal wahyu di situ bukan makna dia mendapat wahyu, tapi mendapat ilham. Gitu. Beda ini maksudnya. Beda makna pengertiannya. Walaupun memakai kata-kata wahyu, tetapi ahli tafsir sepakat itu bukan wahyu sebagaimana nabi yang atau Rasulullah dapatkan gitu, tapi maknanya ilham. Jadi ilham itu sebenarnya adalah petunjuk yang Allah berikan kepada jiwa seseorang, yang mana dengan itu seseorang tadi tergerak hatinya untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, untuk melakukan kebaikan atau keburukan, itu ilham. Makanya
di Al-Quran itu kalau nggak salah di surah Asy-Syam itu, Asy-Syam ayat ke-7 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa nafsi wa ma sawaha, dan demi jiwa di situ. Wa nafsim, dan demi jiwa, wa ma sawaha, yang telah disempurnakan ciptaannya gitu. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka kami ilhamkan gitu. Jadi Allah mengilhamkan kepada jiwa itu fujur wa taqwaha. Sifat fujur atau kedurhakaan atau sifat ketakwaan gitu loh. Jadi di situ sendiri Allah memakai kata-kata fa'alhamaha. Jadi Allah mengilhamkan kepada jiwa tadi dua jalan, yaitu sifat fujur dan takwa. Gitu. Jadi seseorang itu ya Allah memberikan ilham kepada jiwanya itu untuk melakukan keingkaran atau ketakwaan. Tetapi ingat, keingkaran yang orang suka kerjakan itu karena memang karena perbuatan orang itu sendiri. Di ayat selanjutnya itu Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Jadi di situ adalah poinnya gitu. Jadi ketika hati kita, jiwa kita selalu kita isi dengan kebaikan, maka kita akan terbiasa dengan kebaikan-kebaikan itu gitu. Begitu juga sebaliknya. Ketika kita terbiasa dengan perbuatan-perbuatan yang buruk, kejelekan dan lain sebagainya, maka jiwa juga terbiasa untuk melakukan hal-hal seperti itu, hal-hal kejelekan seperti itu. Gitu. Jadi kalau ilham itu kaitannya dengan petunjuk sih. Mungkin lain waktu bisa kita jelaskan lah apa Panjang perbedaan juga, antara wahyu, ilham, ada intuisi juga. Intuisi, Nah, itu yang sering suka dipakai oleh orang-orang supranatural itu. Nah, Kalau itu. nerawang ya. intuisi, Orang indigo. orang indigo. Terus ada juga naluri. Nah, naluri juga sama, itu bentuknya petunjuk juga gitu. Sama kayak binatang itu naluri yang Allah memang berikan kepada mereka gitu. Seperti di surah An-Nahl itu memakai bahasa naluri di situ, insting atau insting ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi antara tiga unsur tadi, antara mukjizat, karomah dan juga maunah itu memiliki persamaan dan memiliki perbedaan. Persamaannya itu yaitu sama-sama pertolongan Allah dan sama-sama nggak bisa dikendalikan. Maunah pun sama, Bos. Maunah itu sama, kita nggak bisa mengendalikan itu. Gitu. Jadi kalau seseorang kadang ada yang bertanya juga, sahabat Syiar dalam gelap itu, kalau mengamalkan sesuatu itu kan bisa mendapatkan sesuatu gitu, Ustaz. Itu masuknya apa, Pak? Itu udah larinya kepada ilmu sih kalau itu. Itu ilmu malah ya? Ilmu. Bukannya maunah ya? Bukan, sebab kalau ilmu itu melalui proses pemikiran, melalui proses pengalaman dan penelitian gitu loh. Kalau maunah nggak bisa kita teliti. Gitu. Spontanitas. Iya. Cuman memang bisa melalui wasilah-wasilah maunah itu. Di antaranya kalau karomah itu kan wasilahnya melalui ketakwaan. Maunah juga sama, misalnya ketika kita ditimpa musibah, bencana gitu, kita melakukan azan misalnya, itu sebagai wasilah sehingga pertolongan Allah datang. Gitu. Itu sifatnya maunah gitu. Nah, sifatnya maunah. Iya. Insyaallah, Ustaz. Ya paham ya? Alhamdulillah. Jadi tercerahkan. Iya, jadi maunah sendiri ada yang memang nggak bisa kita kendalikan, ada juga yang bisa kita kita pelajari sehingga maunah itu datang. Jadi ada wasilahnya, maunah itu bisa memiliki wasilah. Seperti ayat Quran itu bisa sebagai wasilah dari kesembuhan. Yang hakikatnya kesembuhan itu adalah maunah Allah atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Misalnya kalau kita mau pergi-pergian, kita baca doa dalam berpergian gitu loh. Nah, itu bisa menjadi wasilah maunah kita. Allah memberikan pertolongan gitu. Atau sedekah kita itu juga bisa menjadi wasilah maunah, Allah memberikan pertolongan. Karena salah satu manfaatnya itu bisa menutup 70 pintu musibah di situ. Nah, itu kaitannya dengan maunah. Jadi cangkupan maunah itu jauh lebih luas. Maunah dari Allah itu jauh lebih luas. Gitu. Berarti maunah sendiri itu bacaan atau doa-doa yang memang diajarkan Rasulullah dan juga Al-Quran, Ustaz ya? Iya, betul. Jadi doa dari Al-Quran maupun dari ajaran Rasul atau hadis-hadis Nabi gitu. Tapi kalau untuk karomah dan mukjizat itu nggak bisa.
Nggak bisa. Nah, kalau maunah bisa. Bisa kita pelajari gitu dengan doa-doa gitu. Misalnya untuk mencari rizki dimudahkan dalam mencari rizki, kesembuhan, apa aja itu bisa. Gitu. Karena memang Nabi mengajarkan itu semua. Iya. Tapi untuk karomah itu khusus dari amaliyah ibadah kita. Masya Allah. Semakin dekat kita sama Allah. Ya, semakin kita dekat sama Allah akan mudah diijabah doa kita. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah, Allah dengan segera memberikan pertolongannya kepada kita. Karena sifatnya karomah dengan mukjizat itu hampir sama. Yang bikin beda itu hanya orangnya. Hanya orangnya. Jadi kalau mukjizat hanya kepada Nabi dan Rasul, kalau karomah itu hanya kepada para wali Para wali. atau orang-orang yang bertakwa, orang-orang soleh gitu. Masya Allah. Kalau maunah lebih luas lagi. Di bawah itu Pak. Di bawah itu dan cangkupannya lebih luas gitu. Alhamdulillah. Gitu. Mudah-mudahan tercerahkan lah. Batas-batasannya akhirnya alhamdulillah terpahami Ustaz. Kadang kita rancunya itu antara maunah dan karomah gitu. Iya, betul Ustaz. Orang yang sebatas memiliki maunah misalnya karena dia mempelajari sesuatu, dianggapnya sebagai karomah. Nah, itu. Gitu. Apalagi udah pakai sorban Ustaz. Ya, apa namanya? Ya begitulah kira-kira. Jadi kurang lebih seperti itu. Alhamdulillah. Iya lu, kadang ludahnya bisa ngobatin orang, wah dia mendapat karomah. Masya Belum Allah. tentu. Belum tentu ya, maksudnya. Belum tentu. Paling sebatas maunah. Maunah, ya. Karena pengobatan Nabi juga ada yang memakai ludah gitu. Jadi ludah itu ada diantaranya untuk mengobati sengatan racun berbisa. Itu kita baca Al-Fatihah 3 sampai 7 kali. Lantas kita ludahkan kepada tempat yang digigit ular atau kalajengking gitu, insya Allah bisa menjadi obat. Masya Allah. Dengan ludah kita itu bisa. Tapi yang pasti garis bawah itu orang yang baca Al-Fatihah itu kedekatan sama Allahnya tinggi. Nah ya. itu semua nggak lepas dari itu semua gitu lah. Kalau aneh yang baca nggak bisa Pak. Ya belum tentu Belum juga. tentu juga. Alhamdulillah. Belum tentu. Yang penting itu kita harus paham tentang apa yang kita baca itu aja sih. Alhamdulillah. Dan yang terpenting ya menjaga amaliyah ibadah, karena kita nggak tahu kesulitan itu datangnya kapan, kita nggak tahu. Dan kita ya harus selalu mendekatkan dan menjaga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kurang lebihnya seperti itu di Alhamdulillah. jawabannya. Ya. Mudah-mudahan sahabat Syiar Dalam Gelap bisa tercerahkan juga. Paling enggak menambah ilmu pengetahuan kita tentang batasan-batasan antara mukjizat, karomah dan lain sebagainya. Kemudian Pak Ustadz, ada pertanyaan juga dari sahabat Syiar Dalam Gelap. Jadi dia itu bertanya, kalau seandainya ada mediator yang dimasukkan makhluk ke dalam tubuhnya, itu apakah bisa keluar dengan sendirinya tanpa adanya bacaan-bacaan atau doa-doa yang sesuai dianjurkan oleh Nabi ataupun dari Al-Quran? Oh gitu. Kalau untuk mediator sih bisa aja tanpa dibaca, tanpa ini. Kadang dari pengalaman saya itu keluar sendiri. Iya, maksudnya. Kalau udah selesai keluar sendiri. Cuman yang menarik itu mungkin ketika ada orang kerasukan gitu loh. Oh, kerasukan ya. Jadi ketika ada orang kerasukan itu ada juga beberapa sahabat-sahabat Syiar Dalam Gelap itu bertanya apakah orang yang kerasukan itu bisa dikeluarkan makhluknya itu tanpa kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran atau doa-doa yang memang Nabi ajarkan gitu. Ya semuanya bisa. Kerasukan sama dimasukkan beda maksudnya. Mediator dimasukkan. Dimasukkan ya maksudnya. Kalau kerasukan masuk sendiri maksudnya. Ya itu masuk sendiri. Iya, Saya bilang ya bisa aja semuanya itu. Iya. Toh di luar negeri sana yang taruhlah umat Islami sedikit gitu. Sering terjadi kerasukan, ya mereka juga manggil para dukun-dukun yang nggak memakai ayat-ayat Quran kok gitu. Cuman ya karena kita umat Islam, kita selayaknya memakai tuntunan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita gitu. Insya Allah. Bahkan ada satu kejadian Imam Ahmad itu, di zaman Imam Ahmad ada ketika Imam Ahmad sedang mengajar, ada salah satu penduduk datang ke Imam Ahmad mengatakan bahwa keluarganya itu ada yang kerasukan gitu. Jadi saya sempat berpikir juga pas membaca kejadian itu, riwayat itu atau sejarah itu. Imam Ahmad itu nggak nyuruh
bacain ayat Quran gitu. Nah. Bacain ayat kursi, Al-Falaq. Cuman Imam Ahmad ngomong, bawa sendal saya, Nah, pukul kepada itu. Kepada orang yang kerasukan, dipukul itu. Pas dipukul benar-benar keluar gitu. Tanpa membaca ayat suci Al-Quran atau tanpa doa. Hanya dengan terompahnya Imam Ahmad itu luar biasa itu. Itu karismatiknya Imam Ahmad itu sampai setan aja takut sama terompahnya itu. Belum ayat Qurannya yang keluar itu. Dan juga kalau ada orang kerasukan gitu, kalau misalnya datang seseorang yang memang dia memiliki makhluk jin gitu, yang lebih kuat dari makhluk yang merasuki orang lain, itu bisa keluar. dari dalam didorong sama. Nah, jadi yang dibantu itu jin, kekuatan jin itu bisa, kekuatan jin. Dan ada satu lagi pengalaman yang menarik juga. Jadi ada yang pernah curhat ke saya dan dia minta penjelasan ke saya. Kejadian ini di Bandung. Saya nggak usah sebutin apa namanya. Jadi asrama mahasiswa di Bandung gitu. Jadi saya pernah ditanya begini, Pak Ustadz, kemarin itu di asrama saya pernah terjadi teman asramanya itu kerasukan. Saya udah coba bantu teman-teman kami juga yang memang satu blok di situ, bantu dengan membaca ayat suci Al-Quran, ayat kursi, Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas, semuanya lah istilahnya apa yang kami bisa kami bacakan. Bahkan ada kawan yang membaca surah Yasin gitu loh. Tapi tuh setan gak keluar-keluar katanya. Nah tiba-tiba datang temannya dia juga yang beragama Nasrani gitu. Jadi sebelumnya saya minta maaf, ini bukan untuk menyinggung agama lain gitu. Ini sebagai pembelajaran bagi agama kita gitu ya. Disuruh minggir, akhirnya dia membawa salib yang agama Nasrani temannya itu. Dan dia berkata kepada orang yang kerasukan tadi. Jadi posisinya lagi tidur. Dibilang begini, atas nama Yesus keluar kamu. Keluar kamu. Jadi salibnya itu sampai di matanya dia. Di depan wajahnya. Kalau kata inan saya itu. Dan yang bikin mereka terkesima semua itu spontan setannya keluar. Waduh. Langsung keluar dus gitu, sadar. Kenapa saya gitu. Udah akhirnya yang yang megang salib itu ya senang lah gitu, istilahnya bisa ngebantu gitu sampai keluar gitu. Nah, ini dia kembali ke kamarnya gitu loh. Tinggallah yang muslim ini bertanya-tanya, tadi kita baca ayat kursi nggak keluar itu. Padahal untuk penangkal setan. Iya, karena ayat kursi khusus menangkal setan. Tapi kok pakai salib bisa langsung keluar dengan spontan gitu loh. Nah, ditanya itu ke saya karena mereka semua nggak tahu nggak dapat jawabannya. Nanya, menurut Pak Ustadz gimana kejadian itu? Apakah itu menunjukkan kekuatan salib dan lain sebagainya? Tapi ini saya mohon maaf, ini pembahasan ini internal agama kita lah gitu loh. Jadi karena ini juga harus saya berikan penjelasan gitu loh. Jadi begini saya bilang begitu. Yang baca Anda ini waktu itu baca apa? Saya bilang gitu. Saya bantu baca ayat kursi, bantu baca kulhu, Al-Falaq, An-Nas karena memang itu yang saya hafal, dibilang. Terus saya tanya, coba saya pengen tahu bacaan ayat kursinya seperti apa, dibaca ke saya. Terus Al-Falaq dibaca semua. Cuman dari bacaannya dia itu boleh dikatakan orang yang mendengarkan, yang membacakan di hadapan saya itu jauh dari kata sempurna gitu loh. Jadi panjang pendeknya belepotan, makhrajnya juga banyak yang salah gitu loh. Jadi memang apalagi pas saya tanya, tahu nggak arti ayat kursi itu apa? Minimal maknanya mereka nggak tahu. Jadi kulhu juga sama. Surah Al-Ikhlas tahu nggak, paham apa enggak? Enggak paham. Jadi sebenarnya bukan ayat itu yang lemah gitu, tetapi kitanya, manusianya yang membacanya salah, kita nggak bisa memahami maknanya gitu loh. Jadi mukjizat Quran, kandungan Quran itu nggak bisa menjadi nur gitu, nggak bisa menjadi cahaya untuk kesembuhannya dia gitu. Wajar saya bilang begitu. Karena yang diperlukan ketika kita ingin mengobati kerasukan, bacaan-bacaan itu memang yang pertama sekali tuh bacaan kita harus baik dan benar secara makhraj lah minimal, panjang pendek, secara ilmu tajwid itu kita harus betul-betul paham gitu loh, jangan sampai belepotan gitu loh.
Yang ada ya saya sendiri aja yang paham seperti itu jadinya lucu gitu loh. Yang panjang dibaca pendek, yang pendek kepanjangan dibacaannya. Jadi dari artinya juga jadi berbeda, wah, jadi berantakan maksudnya. berantakan benar gitu. Wajar seperti itu. Hmm. Dan saya yang terakhir saya bilang begini, ingat yang merasuki tubuh apa namanya teman mahasiswanya itu kan jenisnya setan gitu. Karena dia memang bukan jin muslim gitu loh. Dan itu salah satu propaganda mereka gitu loh. Untuk memberikan keraguan kepada kita sebagai umat Islam. Masya Gitu. Allah. Jadi sebenarnya itu semua jebakan. Tablis iblis maksudnya. Iya, itu salah satu talbis iblis juga gitu. Agar kita akhirnya ragu kan terhadap ayat suci Al-Qur'an gitu. Padahal bukan ayat suci Al-Qur'annya yang salah, tetapi kamunya ini. Islam tapi kok nggak belajar Quran, bacanya masih salah, masih belepotan gitu loh. Jadi bukan salah bacaan Qur'annya gitu. Dan yang harus diingat dan yang waktu itu juga saya tekankan itu, ingat setan itu selalu memberikan keraguan kepada kita gitu loh, agar kita jauh dari agama kita. Dengan kejadian itu saya yakin orang yang ada di situ juga semua pasti pada ragu. Dan mungkin menganggap bahwa ajaran Nasrani atau salib itu ajaran yang benar gitu loh. Karena apa? Bisa mengusir setan itu. bisa mengusir jin yang merasuki temennya itu. Dan itu semua jebakan semua gitu. Iya. Karena untuk mengeluarkan jin dan setan sebenarnya tanpa ayat juga bisa. Iya. Seperti contohnya Imam Ahmad. Iya. Kalau saya itu terkadang pakai pulpen. Ilmu pulpen maksudnya. Ilmu pulpen. Jadi kadang saya suka bereksperimen gitu. Karena kita mempelajari titik-titik orang kerasukan itu kan ada titik-titik saraf yang mereka memang tempati, yang mereka memang sumbat gitu loh. Terutama di motorik dan otak besarnya itu. Saya lihat jalur sarafnya itu. Tinggal pencet itu keluar dia kesakitan gitu. Artinya tanpa perlu baca-baca gitu loh. Cuman karena kita ingin menjalankan sunnah Nabi, kita bacalah ayat suci Al-Qur'an gitu. Dibarengi dengan itu semua tepukan, pijatan-pijatan itu nggak jadi masalah gitu. Karena kita juga ingin menghidupkan sunnah. Jadi hikmahnya saya bilang, kamu harus rajin lagi ngaji. Jangan sampai karena satu kejadian kecil itu membuat diri kamu menjadi ragu terhadap Islam gitu. Padahal ajaran Islam itu nggak ada satupun yang bisa membuat kita ragu gitu. Karena nggak ada satupun kelemahan Al-Quran, kelemahan Islam itu nggak ada. Kalau memang ada, silahkan coba buktikan, nggak akan ada gitu. Di Al-Quran sendiri antara ayat satu dengan yang nggak pernah ada bertentangan. Semuanya saling melengkapi, semuanya saling menyempurnakan gitu. Jadi semuanya harus bercermin kepada diri kita sendiri. Itu kelemahan kita, bukan kelemahan Al-Quran gitu. Jangan sampai talbis iblis tadi itu membuat diri kita menjadi ragu terhadap ajaran kita sendiri. Ingat, memang tugas setan seperti itu, memberikan keraguan kepada kita gitu. Sehingga iman yang ada, iman itu kan keyakinan, percaya dan yakin. Ketika kita mulai dirasuki rasa ragu terhadap Islam, keimanan kita juga secara otomatis akan turun gitu. Keyakinan kita kepada Allah, apalagi keyakinan kita, iman kita kepada ayat suci Al-Qur'an akan menurun. Nah, itu membuat nilai plus bagi musuh-musuh kita gitu. Jadi senang ya. Iya, jadi senang. Jadi semua itu propaganda aja, talbis iblis aja semuanya. Dan itu nggak menunjukkan bahwa ajaran lain jauh lebih hebat, jauh lebih benar gitu. Enggak juga. Seperti itu. Itu pengalaman menarik itu, makanya saya bilang, waduh, ini pengalaman luar biasa, saya bilang. Itu pelajaran buat kita, kami juga Mas. Dan saya rasa juga kejadian itu ya pernah terjadi juga lah. Mungkin kita pernah menyaksikan hal-hal seperti itu gitu. Sekali lagi kita harus memperkuat diri dengan iman, ilmu, dan amal. Karena modal kita itu iman, ilmu, dan amal. Jangan ada yang berat sebelah gitu. Iman itu harus didukung dengan ilmu, dan ilmu harus diamalkan. Karena ilmu tanpa amal itu ibarat apa ya? Ya sia-sia belaka. Buat apa kita menjadi orang yang berilmu tanpa ada pengamalan? Betul. Sia-sia belaka. Ada bermanfaat buat orang lain. Sia-sia. Sama juga kebalikannya, amal tanpa ilmu.
itu juga sama, sia-sia juga. Kita beramal, ibadah, tapi kita nggak tahu tentang apa yang kita ibadahi. Akhirnya jadinya hambar gitu kan. Kita sholat rajin, tapi kita nggak tahu ilmu tentang sholat, hambar jadinya. Atau kita paham ilmu tentang sholat, tapi nggak sholat, Masya Allah. sama juga gitu. Makanya 3 rangkaian itu harus selalu ada dalam konsep hidup kita itu. Antara iman, ilmu, dan amal. Itu satu rangkaian semua. Insya Allah. Begitu Didi jadinya Di. Jadi kalau bisa aneh ambil sedikit kesimpulan Pak Ustadz. Jadi apa yang kita bacakan itu kita harus paham artinya, kita harus baca dengan baik dan benar, harus kita pahami, resapi dalam hati, sehingga kekuatan doa tersebut nyampe gitu Pak Ustadz. Nyampe. Dan kadang juga setan itu suka menjatuhkan mental. Ini juga tipu daya mereka ini. Misalnya ada orang kerasukan, kita bacain ayat kursi misalnya, auzubillahi minasyaitonir. Oh dia malah cengengesan, itu mah kecil Saya katanya. juga bisa baca. Saya gitu. juga bisa, Iya, nggak iya. mempan ke saya gitu. Itu kadang suka menjatuhkan seperti itu. Akhirnya kita baca jadi ragu itu. Wah percuma saya baca. Nah Masya itu Allah. hati-hati, itu jebakan semua. Waduh, iya betul-betul. Saya tahu itu nggak panas, saya masih kuat. Itu jebakan, hati-hati. Masya Allah. Makanya ketika kita menghadapi situasi seperti itu, jangan terpengaruh, terus saja kita baca. Karena dari pengalaman saya ketika setan ngomong seperti itu, hakikatnya mereka itu merasa kepanasan. Mereka sedang melindungi diri sendiri. Melindungi diri sendiri dan mempengaruhi kita agar tidak meneruskan bacaan itu. Akhirnya apa? Kita yang lemah mental itu, udah nggak jadi deh. Timbul keraguan. Timbul keraguan, akhirnya nggak mentuntaskan bacaan kita gitu. Seharusnya ketika misalnya kita baca satu ayat, dia ngomong seperti itu, ini bacaan ini memang nggak berpengaruh ke saya. Baca terus ulang, entah 3 kali, 4 kali, 5 kali ulang gitu. Karena disitulah letak kelemahannya dia gitu. Secara tidak disadari itu kelemahannya dia gitu. Alhamdulillah. Itu kadang itu yang ini ngejatuhin mental. Mental ya. Iya sering begitu. Iya betul. Saya mah malah demen begitu. Dia nggak kuat ini, saya tetap baca. Mau adu kuat adu kekuatan, hayo saya bilang. Saya nggak akan terpengaruh bacaan dengan suara-suara omongan kayak begitu. Karena kita yakin bahwa memang itu salah satu sunnah Nabi untuk mengobati hal seperti Nah, itu. yang kita yakini itu. Iya. Kadang sebaliknya juga ya Ustaz ya. Loh, ada suara, nggak ada orang. Mana orangnya? Gimana? Kadang ada sebaliknya juga kan. Dia masak panasan agar kita Agar kita tumbuh rasa ujub. Masya Allah itu. Ada juga kayak gitu, betul nih Hendra. Iya, Jadi iya, kita iya. baca ayat kursi depannya doang. Aduh panas. Wah kita senang. Jadi bangga ya. Oh Ustaz, ya. jadi ujub, apalagi banyak orang yang ngeliatin gitu. Jadi ujub, hari kita kita nggak melanjutkan, makanya kamu harus Masya keluar. Allah. Itu hati-hati. Terus bacanya malah dibuat-buat. Wah, biar di fase-fasehin. Fase-fasehin. Itu hati-hati. Karena Iya, apa? Setan itu penuh dengan tipu daya. Betul, Tra? Bagus itu. Wah, kameramen hebat juga ini Iya. pertanyaan. sudah pernah mendengar penjelasan dari Pak Ustaz. Dari siapa itu? Dari Pak Ustaz. Dari saya juga. Iya. Wah, nyontek juga itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi Alhamdulillah. ada bentuknya gangguannya untuk menjatuhkan mental seperti itu, ada kebalikannya agar diri kita menjadi sombong gitu. Ujub, Ustaz, ya. Iya. Makanya ketika kita berhadapan dengan makhluk gaib itu, kita harus memiliki pertama emang pengalaman lah itu loh. Sehingga kita tahu tipu daya mereka tuh seperti apa, jebakan-jebakan mereka seperti apa. Wah, luar biasa itu jebakan-jebakan mereka itu. Ganggu, saya masuk ke sini karena dia menyiram air panas. Dia melempar kotoran, nimpuk ini itu segala macam, jadi anak saya sakit, kaki saya sakit. Mengambil piaraan saya. Iya, wah itu banyak sebenarnya. Itu alasan aja semuanya. Kalau saya mah nggak peduli mau kayak gimana, yang penting kamu keluar gitu. Iya. Dan kita jangan sampai terjebak gitu loh. Betul. Akhirnya apa? Ada kata-kata, ya udah saya minta maaf, itu bahaya. Kalau bisa jangan ada kata maaf. Karena apa? Karena mereka yang mulai. Nah, Pak Ustadz, mohon maaf nih, aneh potong sedikit. Ini tentang kata maaf, Pak Ustadz. Jadi waktu ada satu liputan, Pak Ustadz, si jin itu kan ngomong, dia bilang, kamu di sini mengganggu kami. Nah, kan hakikatnya kalau orang mengganggu kan itu minta maaf ya. Cuman di situ Pak Ustadz berkali-kali, berulang kali
nggak minta maaf tapi cuma menjelaskan bahwa kami di sini tidak mengganggu. Kami di sini datang untuk bersilaturahmi, ingin mencari informasi. Bukan silaturahmi. Bukan silaturahmi, mencari informasi gitu maksudnya. Kayak nggak pernah saya ngomong gitu, Indra. Silaturahmi. Itu channel sebelah berarti Pak. Karena salah ini. Salah ingat berarti. Salah ingat ya? Nggak pernah ada ngomong pernah, ya? silaturahmi. Wah, bahaya ini. Iya. Jadi mencari informasi, menggali Nah, informasi. kalau itu benar atau meluruskan Meluruskan. mitos masyarakat. Dan itu si jin tuh di mediator, dia ngomong berkali-kali kamu mengganggu saya, tapi Pak di situ nggak pernah meminta maaf gitu. Maksudnya sewajarnya kayak orang udah mengganggu manusia lain gitu kan minta maaf gitu kan. Nah, kalau Iya. itu persepsi Pak Ustadz tuh gimana? Iya, Pak? bagus begitu. Enggak, maksudnya dalam arti kenapa harus melakukan seperti itu gitu Pak Ustadz? Melakukan apa itu? Kita tidak perlu minta maaf karena kita memang niatnya tidak mengganggu gitu. Iya, karena yang justru mengganggu mereka lah. Iya betul sih. Tugas saya mengganggu itu sering itu. Iya betul. Saya liputan mereka ngaku tugas saya nggak pernah minta maaf kamu ke saya. Nggak pernah saya begitu karena Insyaallah. saya menyadari itu memang tugas lo Iya, gitu. Apa namanya? si jin itu. Nah, ya. si jin itu gitu. Jadi ya nggak perlu lah kita minta maaf gitu. Apalagi kita datang bukan untuk mengganggu, kita hanya untuk apa ya, check and recheck mitos yang ada, terutama gangguan gitu. Oh iya. Misalnya saya datang ke satu lokasi yang memang sering terjadi gangguan-gangguan baik audiovisual, baik suara maupun penampakan. Nah, saya pengen konfirmasi, Ya. bener nggak sering ada gangguan? Nah, biasanya jin-jin yang memang suka mengganggu, dia akan welcome dan akan sifat sombongnya itu akan muncul. Ya, saya yang ganggu, wah, seperti itu. Barulah di situ kita gali informasi, apa namanya, alasannya apa bisa diterima oleh akal kita gitu loh. Selama memang bisa diterima dan nggak menyalahi aturan agama, nggak masalah gitu. Karena kadang dengan rasa ketakutan jin itu sendiri, karena hakikatnya jin derajatnya di bawah kita gitu. Jadi seolah-olah menjadi jin yang baik gitu loh. Soalnya tempat ini kotor gitu. Iya. Minta selalu dibersihkan. Ya karena itu anjuran agama juga nggak masalah. Iya. Gitu. Karena memang agama menganjurkan seperti itu. Terus Oke. biasa juga karena tempat ini sering dijadikan tempat mesum Masya apa. Allah. Astagfirullah. Waktu di Parangtritis kan Subhanallah. seperti itu. Ya memang nggak boleh. Itu nggak jadi masalah gitu. Cuman kita nggak boleh, ya tekniknya kita jangan sampai terjebak oleh pemikiran dia. Yang pada akhirnya kita jadi manut. Oh iya, jin ini bagus, ini segala macam. Jangan keluar dari konteks dia tuh mengganggu. Jadi tetap walaupun dia koridornya kayaknya baik gitu maksudnya, tapi kita tetap nggak boleh terlena dengan apa Iya. yang dia omongkan itu maksudnya. Tetap jati diri kita harus lebih tinggi gitu. Karena hakikat jin itu makhluk yang penakut. Masya Allah, ini baru tahu ini. Jin itu penakut. Makanya mereka merasa terhormat ketika ada manusia yang takut sama dia. Jin itu penakut loh. Oh gitu berarti. Lah, Kalau lu takut kenapa dia muncul Mas? Hah? Kalau dia takut kenapa dia muncul? sekarang begini, munculnya juga dari jauh. Oh iya benar. Karena apa tugasnya nakut-nakutin. Munculnya dari jauh, paling sekelebat doang. Iya. Terus cuman suara doang. Iya. Emang nakut-nakutin, dia pengen tahu nih manusia takut apa enggak gitu loh. Padahal hakikatnya itu tetap penakut dia. Penakut ya? Dan saya sering buktikan baru kita baca ayat kursi aja dia udah kepanasan, udah kabur. Bahkan kalau kita azan itu, kalau dalam beberapa riwayat hadis Bukhari Muslim itu, jin itu lari dengan terkentut-kentut, bayangin. Masya Allah. Jadi jin sendiri itu bisa kentut, Ndra. Ente udah tahu? Belum. Jin itu bisa kentut. Jadi dengar suara azan itu lari sambil terkentut-kentut jin itu. Masya Allah. Tapi ente jangan nanya kentutnya kayak gimana. Mungkin nggak bau kali Mas. Hah? Kalau bau mah udah pingsan gitu semua kali. Jadi kayak semacam ini. Iya. Jin itu makhluk yang penakut. Makanya jin merasa terhormat ketika ada manusia yang takut. Nah, gitu. Makanya kita nggak boleh takut. Kita tidak boleh takut dengan membentengi kita melalui ayat-ayat Allah dan sunnah Nabi yang Iya. membuatkan. Nah, salahnya kita selalu mensugestikan kepada orang lain untuk takut sama setan. Bahkan nggak sedikit orang tua yang nakut-nakutin Ah, anaknya betul, dengan betul. setan. Oh, Betul. jangan ke sana, nanti ada setan gitu. Jadi tersugeslah anak tadi, setan itu sesuatu yang harus ditakuti, Menakutkan, ya, betul. sesuatu yang menakutkan gitu.
salah orang tuanya juga mensugestikan seperti itu. Insya Allah aneh karena aneh nggak. Nah, lawan, jangan ada yang takut gitu. Dan film-film kita juga semua rata-rata menunjukkan takut dengan setan. Jadi kita ini udah dicekokin atau disugestikan gitu loh. Coba nonton film Beranak Dalam Kubur. Masya Allah. Iya kan? Takut begitu. Ditakut-takutin gitu. Jadi ya harus kita rubah image seperti itu. Iya, iya. Ingat, setan itu musuh kita gitu. Insya Allah udah menjadikan mereka sebagai musuh. Hmm. Iblis itu musuh kita itu musuhnya iblis. Itu udah disepakati itu. Kalau kita takut sama musuh kita, habislah kita dilahap. Itulah pentingnya ilmu, Pak Ustadz. Nah, disitulah kita pentingnya ilmu tuh di situ. Nah, makanya mudah-mudahan nanti serial saya juga kayaknya mau saya bikin beberapa hari lagi ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada. Ada pertanyaan dari kameramen, Pak Ustadz. Apa itu? Sejatinya kita bisa juga memanggil jin yang letaknya jauh Heeh. dari lokasi kita, bisa seperti untuk pengobatan atau apa. Itu sebenarnya bisa gak Ustaz sejatinya memanggil jin? Sejatinya, apaan bahasa sejatinya itu? Apa ya? Artinya apa sejatinya? Bisa nggak sih kita manggil makhluk-makhluk dari Nah, itu simpel itu. luar lokasi lah misalnya Betul, gitu? betul, ya. Misalnya di kebun ini, Pak Ustadz, Heeh. terus kita panggil dari Laut Selatan gitu, Pak Ustadz. Langsung. Nah, itu maksudnya, Pak Ustadz. Bisa nggak? Gitu nggak? Gitu. Betul, betul, Ya. betul. Ya kita harus tahu nomor teleponnya lah. Kalau nggak tahu nomor teleponnya gimana kita bisa nyambung ke mereka? Oh, iya, betul. Jadi intinya kita harus kenal juga ya. Intinya begini, kita harus tahu jin yang kita panggil, kita harus kenal. Kalau nggak kenal itu nggak bisa. Pasti nggak bisa ya. Iya, istilahnya bahasa ilmu saya gitu loh. Nggak bisa gitu. Yang kita mau panggil taruhlah apa ya, makhluk yang ada di Gunung Merapi misalnya. Itu berapa juta makhluk yang ada di Gunung Merapi. Yang mana milihnya? Lah, yang mana milihnya? Lain halnya kalau kita misalnya kenal lah gitu sama si A gitu, dia penghuni Gunung Merapi, namanya si ini, kita udah tahu ciri-cirinya. Kita panggil pun itu harus sesuai. Kita harus cek and recheck. Pasti tanya misalnya dia taruhlah namanya siapa ya? Namanya si Toing gitu loh, makhluk. Siapa nama kamu? Betul, kamu Toing. Ya betul, Toing. Itu kita harus cek and recheck. Kamu penghuni mana? Saya Merapi. Merapinya sebelah mana? Kalau dia bisa menjelaskan identitasnya dia, ciri-cirinya, itu baru bisa. Tapi kalau asal manggil nggak bisa. Apalagi yang banyak itu, saya bisa manggil Prabu Siliwangi. Wah, banyak itu, Pak Ustadz. Hah? Di channel sebelah banyak. Bukan banyak lagi itu. Berubah jadi macan gitu. Iya, makhluk berubah jadi macan mah gampang, tapi betul nggak itu Prabu Siliwangi? Aing mau gitu, Pak. Aing mau gitu. Jadi kalau menurut saya dari ilmu yang saya punya itu sedikit mustahil kalau buat saya ya. Lain kalau saya yang bodoh ini memang nggak bisa gitu loh. Tetapi sepengetahuan saya berinteraksi sama makhluk gaib itu nggak bisa. Bahkan hal itu sudah saya konsultasiin lah. Saya pernah tanya makhluk seperti itu, dia cuma ketawa aja. Dia ini ngasih jalan seperti itu. Ada ID pass. Kayak nomor telepon lah, Pak Ustadz ya. Iya. Ada biasanya kita punya paspor. Paspor itu apa ya? Yang tahu saya sama dia gitu loh. Pas begitu muncul ada gerakan tertentu yang memang kita tahu, oh ini si A. Kode ya. Kode, ada paspornya gitu. Makanya kita yakin ini si A. Gitu. Tapi kalau untuk manggil misalnya makhluk di Sumatera, itu bisa dipanggil ke Jakarta dalam secepat kilat bisa. Karena memang mereka itu nggak memiliki batasan. Ruang waktu itu enggak, itu bisa. Jin dari Singapura itu bisa. Cuman yang jadi persoalan, betul nggak si A yang kita panggil? Jangan tetangga sebelah. Lah iya, makhluk pohon misalnya bisa aja gitu. Sebab kalau buat yang kayak gitu mah gampang sih. Ini istilahnya bagi praktisi. Coba tanya ke diri kalian masing-masing, ke hati nurani kalian, coba tanyain. Tanya ke diri hati sekalian itu bener nggak gitu. Cuman kalau untuk ya mungkin memeriahkan channel lain halnya lah kalau untuk hiburan gitu. Tapi untuk ketika kita berbicara kebenaran gitu, tanyain ke hati
kalian masing-masing, hati nurani kalian masing-masing. Bener nggak ini? Ya benar apa enggak gitu. Nggak usah jujur lah di depan umum, cuman ya kita harus bisa ngasih edukasi yang bermanfaat. Betul. Gitu. Jangan sampai masyarakat terbodohi gitu. Iya. Kalau untuk pura-pura mah luar biasa, siapapun bisa berpura-pura, bisa bersandiwara tuh bisa. Gitu. Cuman ya kita punya adab, punya batasan gitu. Jangan sampai membodohi masyarakat gitu. Akhirnya akidah kita jadi Iya. goyang. Saya beberapa kali tuh pernah ada praktisi-praktisi yang mereka apa ya, sedikit banyaknya itu ingin menunjukkan lah gitu kebolehannya gitu. Terus saya ya bukan ngetes sih sebenarnya, karena apa ya, karena saya juga ingin bukti gitu. Ada yang bilang Pak Ustadz tuh diikutin sama makhluk. Ah yang benar katanya. Iya Pak katanya. Siapa dia? Ada orang yang bersorban. Ini, wah jin muslim dong gitu. Iya bagus katanya. Bisa nggak dipanggil atau saya ngobrol sama dia? Oh bisa Pak, saya panggil. Pas panggil, betul Anda ini yang suka ngikutin saya. Wow, dengan ini, iya betul. Gini. Ayo kalau memang tadi ngikutin saya, tadi sarapan saya makan apa? Nggak bisa jawab. Iya. Seharusnya kan tahu. Ngikutin terus ya. Ya kan ngikutin terus. Ayo tadi pagi saya makan sarapan apa gitu. Wah alasan ini. Saya karena buat saya itu hiburan ya, saya bercanda-bercandain aja. Cuman ya di situ kita kan udah bisa ngambil kesimpulan. Iya. Indigo sendiri saya seperti itu. Pernah saya tes. Jadi ada beberapa orang yang indigo bisa ngelihat makhluk gitu. Saya ajak ke rumah. Saya coba ngobrol-ngobrol, oh Anda indigo gitu. Dia bilang iya saya bisa merasakan ini. Coba di ruangan saya ini ada apa aja gitu. Terus sebutin ada 3 makhluk Pak Ustadz. Makhluknya ini itu segala macam gitu. Nah nggak lama ada juga yang bisa. Saya suruh deteksi itu nggak pernah ada yang sama itu. Beda-beda. Padahal ngakunya indigo semua. Mungkin yang kemarin udah pergi, yang ini datang lagi. Makanya saya nggak terlalu percaya kayak begitu. Apa bisa mungkin halusinasi juga? Kebanyakan seperti itu, indigo tuh halusinasi. Dan apa ya? Kalau hitungan 10 orang lah indigo yang pernah saya ketemu sama mereka itu, yang mendekati bener-bener indigo itu paling 1 orang. Masya Allah. Jadi 9-nya itu lebih banyak kepada halusinasi. 9-nya itu halusinasi. Paling 1 lah yang mendekati gitu loh. Itu pun mendekati ya. Itu mendekati, nggak real gitu. Karena kita bersinggungan dengan alam gaib, dunia gaib itu tipu dayanya itu luar biasa. Betul. Cuman ini bukan menunjukkan saya yang paling hebat, saya yang paling benar, enggak. Ini bicara pengalaman gitu. Dan bicara dari hati ke hati, kejujuran gitu. Iya. Sama seperti itu. Kalau nggak percaya bisa dibuktikan gitu. Panggil 3 orang nih yang bisa ngelihat. Gantian suruh masuk ke ruangannya dia gitu. Ini coba catat, kamu ngelihat apa aja, bentuknya apa, catat. Nanti yang kedua catat, jangan diucapin. Iya. Samain. Bener nggak ya sama? Lah iya bener, sama nggak ini? Tapi kan jin bisa berubah-ubah Pak. Lah iya. Nah disitulah kita nggak bisa jadi tolak ukur gitu. Iya, Jadi tolak ukur itu nggak bisa. Karena itu dia, jin itu makhluk yang apa, kalau menurut saya makhluk yang unik gitu. Unik bener. Sama kayak manusia. Iya. Unik juga. Dan nggak ada habisnya kita bicara makhluk itu, nggak ada habisnya. Mau 7 hari 7 malam nggak akan tuntas. Karena unik. Dan mereka diuntungkan secara posisi. Mereka bisa ngeliat kita nggak bisa ngeliat. Gitu. Alhamdulillah. Dan ada yang bilang Pak Ustadz diikutin sama makhluk jin. Saya bilang setiap manusia pasti diikutin. Siapa manusia nggak diikutin jin? Jin korin. Lah iya. Siapa manusia nggak diikutin setan? Semua pasti diikutin setan. Itu digoda ya. Lah iya. Yang masuk ke dalam diri kita, jiwa kita, yang selalu membisik-bisikkan kita, itu selalu ada. Makanya orang yang bisa merasakan apa namanya, bisa merasakan kehadiran makhluk gaib ini, itu nggak apa namanya, bahasanya apa? Nggak sempurna dia, nggak semua makhluk biasa dirasakan gitu. Dia hanya ada batasan frekuensi yang dia bisa deteksi.
beda-beda dan masing-masing beda-beda ya. Dan itu juga setiap orang beda-beda gitu. Kita nggak tahu, kayak misal di belakang saya ini ada ratusan makhluk gitu yang bisikin saya, yang ingin ke hati saya, yang mengganggu konsentrasi saya, itu ada seperti itu. Dan itu banyak sekali. Paling di kebun maksudnya. Apalagi ini di kebun angker. Waduh, bahaya. Oh, ini dulu pernah ada yang ngegantung di sini di Pohon mangga. pohon mangga. Buah mangga berarti. Buah mangga. Iya, ngegantung. Buah mangga yang ngegantung. Nah, Pak Ustadz, ada satu pertanyaan lagi. Ini Pak udah Ustadz. berapa menit ini? Berapa menit? 54. Masya Allah. Gimana? Satu boleh, lagi. Pak kameramen. Nambah. Jadi ini terkait liputan yang di Lampung, Pak Ustadz. Nah, ini menarik. Ini yang judulnya itu kan curhatan jin kafir itu. Ya, Nah, ini menariknya, ini kan ada dialog Pak Ustadz dengan mereka itu bahwa mereka akan mempelajari Islam, Pak Ustadz. ya masuk Islam ya. Masuk Islam, tapi dengan syarat Pak Ustadz bisa mengalahkan atau memutus kerajaan yang di seberang itu, Seberang jalan. seberang jalan itu, agar dia tidak tertindas lagi, Pak Ustadz. Betul. Ente nonton berarti? Alhamdulillah nonton sampai habis, Pak Ustadz, Nggak bisa. tanpa skip iklan. Kemudian yang aneh mau tanyain, Pak Ustadz, Hmm, waktu itu kan Pak Ustadz kasih batas waktu 40 hari. 40 hari, betul. Satu, kenapa Pak Ustadz kasih batas waktu 40 hari? Hmm. Kedua, bisa nggak kasih bocoran nanti strategi apa yang kira-kira Pak Ustadz mau lakuin di sana? Gitu. Oh, gitu. Kenapa saya janjiin 40 hari? Nah, itu Pak Ustadz. Yang pertama, biar kelihatan serem gitu. Oke, kelihatan keramat. biar kelihatan agak keramat itu 40 hari. Wow. Oh, alah. Padahal nggak ada apa-apa aja. Nggak ada apa-apa. Masya Allah. 39 juga boleh, Gitu. 41 boleh. Cuman kalau 40 hari kan Kayaknya kesannya asik gitu ya. mistik banget ini. Kayak puasa 40 hari gitu. Iya. Jadi sebenarnya 40 hari itu nggak ada kaitan. Nggak ada apa-apa ya Ustadz. Jadi yang terlintas 40 hari ya, biar menarik ini 40 hari. Aman dikit juga. Dan kenapa saya bilang 40 hari juga biar saya lebih leluasa, nggak terburu-buru gitu, karena kesibukan saya juga ada beberapa kesibukan yang saya harus selesaikan. Iya, iya. Jadi saya ada napas lah. Kalau 40 hari kan ya saya bisa di hari keberapanya lah, nggak mesti ini. Kalau saya janjikan ya minggu depan saya ini, wah saya berat juga begitu, karena saya juga harus mempelajari kerajaan sekitar, kerajaan seberang. Itu jadi di seberang jalan itu kemarin saya sempat tanya dengan beberapa masyarakat di sana gitu. Memang ada mitos yang luar biasa. Jadi seberang jalan itu ada gunung namanya Gunung Saka. Saya sendiri belum survei sih. Ini rencana beberapa hari lagi ke depan saya akan survei. Ada Gunung Saka di situ namanya. Dan mitos itu luar biasa. Dan ada saksi mata itu yang pernah ngelihat ular itu segede drum gitu. Masya Allah. Drum gede bener ya. Iya, betul. Cuman ya itu masih sebatas informasi yang saya terima sih. Dan selain itu juga kejadian-kejadian aneh gitu yang bernuansa supranatural itu banyak di sana. Makanya saya mungkin nanti kalau rencana saya, kalau ditanya rencana saya akan liputan di sana gitu loh. Saya akan coba cari titik pusat kalau memang ada lokasi untuk mediumisasi. Saya pengen melakukan memang di sentral kerajaannya itu. Langsung ya, Pak? Langsung gitu. Karena saya juga pengen tahu apa namanya, kalau kita langsung di pusat energinya itu ya makhluknya itu lebih responsif lah gitu loh. Akhirnya kita bisa menuntaskan tanpa ada negosiasi. Ya ibaratnya saya sih nggak mau negosiasi, saya yang jelas ya pengen bantu lah, bantu jin yang ada di bekas restoran itu gitu, karena saya juga janji mereka untuk ngebantu mereka untuk terlepas dari hubungan keterkaitan dengan kerajaan seberang jalan itu. Karena Kak, kalau lihat ceritanya itu, dengar ceritanya itu kesian sekali mereka Ustadz ya. Iya. Tertindas, kirim upeti gitu ya. Aduh, Di benar-benar. balik kesangarannya itu Lah iya benar. ternyata mereka teraniaya ya. Ya itulah kalau kita cara dialog kita itu tepat, benar, dan Iya. kita punya teknik-teknik tersendiri, ya insya Allah akan membawa manfaat. Intinya sih itu, kita sebelum liputan tuh kita harus
pertama bersihin niat dulu gitu loh, niat kita untuk apa. Terus yang kedua tujuan kita memang untuk mencari ya manfaat pelajaran gitu, sehingga ketika ada kesulitan Allah berikan kemudahan karena kita diawali dengan niat yang baik gitu. Alhamdulillah. Jadi Saya- gitu, oke. Jadi gitu. Dan apa namanya, pemimpinnya itu perempuan, jin kerajaan itu Masya Allah. perempuan. Dan ini juga menarik ini. Menariknya tuh kenapa kok kerajaan-kerajaan jin itu walaupun bukan semua, rata-rata perempuan dipimpin Nah, ya. betul. Apalagi Kayak Lampung, Kayak yang di selatan juga perempuan. selatan perempuan, utara perempuan. Perempuan juga ya. Iya. Ada beberapa bulan yang lalu ya, sempat didatangin utusan, saya juga kaget itu. Wah, ini panjang lagi kalau saya cerita tentang Waduh. utusan. Bahaya. Ini intern aja Pak nanti. Melihat dari kehidupan jin yang ada di restoran itu, walaupun mereka sangar ya Pak Ustadz ya. Waduh, ternyata mereka tertindas Iya. dan merasa apa ya? Kita terenyuh gitu Pak Ustadz. Memprihatinkan. Memprihatinkan. Iya, itu salah satu tekniknya seperti itu. Kalau kita memang bisa mengeluarkan teknik dalam komunikasi, dalam berdialog gitu, itu insya Allah banyak hal-hal yang nggak terduga gitu. Mereka luluh juga Pak Ustadz, Mereka ya. luluh dan mereka Akhirnya curhat ya. curhat jadinya itu. Tinggal buka ini aja, konsultasi. Konsultasi. Ya, emang seperti itu sih makhluknya itu. Tapi dari beberapa laporan itu memang pemimpin yang di Gunung Saka itu perempuan di sana. Cuman panglimanya ini yang kadang suka melakukan hal-hal yang sifatnya gangguan luar biasa ini. Masya Allah. Panglimanya ini. Gangguan itu terhadap manusia. Iya, terhadap masyarakat sekitar gitu. Apalagi memang memiliki mitos yang luar biasa Gunung Saka itu. Dulu itu terkenalnya harta karun di sana itu. Masya Allah. Saya mudah-mudahan bisa sepeti 2 peti lah bawa pulang. Nggak boleh masa. Nggak boleh ya? Niatnya harus lurus kita. Oh, iya. Nah, dulu apa nih 2 petinya? Dua hidup Siapa tahu buah-buahan. 2 peti ilmu lah gitu yang kita bawa. Belum selesai. Saya yang potong dulu. Iya. Kita udah mikirnya ke sana aja. Iya. Padahal ngeles. Jadi mitosnya seperti itu. Cuman sekali lagi ya, yang kita cari adalah hikmah pelajaran lah. Betul. Apalagi ini kaitannya dengan mau masuknya jin di situ gitu. Yang saya pertimbangkan itu kan nggak satu makhluk, ada 9 gitu. Iya betul Ustaz. Ya mudah-mudahan mereka komitmen. Tapi itu dia, kita sebagai muslim ya kita harus menepati janji kita lah, itu yang pertama. Alhamdulillah. Kalau mereka nggak menepati janji, ya kita lihat aja nanti apa yang terjadi ya. Kan punya Allah kita. Yalah, iya, gampang aja gitu. Jadi gitu Iya. bocorannya. Insya Allah kita akan liputan di lokasi seberang. Insyaallah Ustaz. Oh, udah banyak yang nanya juga tuh. Banyak Iya, ya? alhamdulillah udah nggak Dan sabar. mudah-mudahan juga, kalau memang saya juga nggak bisa janji, makhluk yang itu saya rencana saya mau undang juga ikut Yang di restoran yang di restoran. ke seberang. Iya. Oh. Jadi saya pengen damaikan mereka berdua biar Masya salaman. Putus hubungan. Salaman. Salaman gitu lah. Cuman ya wallahu alam apa yang terjadi nanti gitu loh. Iya. Artinya itu meringankan beban saya lah. Kalau jin yang di restoran itu datang gitu loh. Oke, saya jadi saksi, nggak akan ada pertengkaran lagi, oke. bla 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 segala macam gitu. Karena saya yakin yang di kerajaan ini pasti ada pertempuran lah. Oh gitu. Pasti ada adu kekuatan ilmu gitu. Pasti itu. Karena memang sifat dari jin itu sendiri sombong, Mas. Oh, sombong dan Ingin menunjukkan. saya dianggapnya mungkin ya ikut campur urusan mereka gitu. Iya pasti. Dan mereka pasti nggak akan serta merta, oh iya Pak Ustadz silakan aja kalau ada kawan saya mau Enak masuk. banget ya. Iya, monggo gitu. Nggak mungkin lah, pasti mereka juga, apalagi ini berkenan dengan upeti loh yang biasa dikirim ini segala macam tiba-tiba terputus gitu Iya, kan. iya. Luar biasa Masya ini. Allah. Pasti mereka akan mempertahankan itu. Iya, ya. mempertahankan itu. Dan mereka juga mungkin penasaran juga, kalau saya bisa seberani itu, saya punya kemampuan apa, kekuatan apa gitu kan.
Cuman yang jelas memang apa ya, nggak ada apa ya, kalau bahasa ini nggak punya skenario sama sekali. Yang ada paling itu saya usahakan datang, dan itu emang harus datang, ya, harus berdialog langsung. Resikonya pertempuran gitu, yang saya masukin sketnya itu. Kalau memang Allah menangkan, bisa nggak nanti istilahnya makhluk yang restoran itu saya panggil untuk datang ke sana gitu. Karena kan saya juga tahu ciri-cirinya, ininya segala macem lah. Nah kalau kayak itu bisa itu Ndra dipanggil, karena kita udah pernah berdialog. Jadi begitu udah kenal, begitu kita misal ajak ngomong, tiba-tiba enggak, saya nggak pernah janji ini, berarti bukan itu. Salah jin ya. Salah jin masuk gitu. Kalau dia mengakui, nanti makanya ada check and recheck nanti itu. Kamu bener yang ini, kamu betul yang wujudnya ini gitu ya. Kalau dia mengakui, udah kita amprokin. Jadi kita nggak perlu 2 lokasi nantinya, udah di lokasi Gunung Saka aja udah selesai. Nggak perlu kita ke restoran lagi untuk ngasih kabar gitu. Paling nanti saya kasih beberapa nasihat dan nama ya, saya janji nama. Iya, Ya. janji nama yang Nama, ya. 9 Pak Ustaz. Hah? 9 orang loh, Pak Ustadz. 9. 9 jin maksudnya. 9 jin loh, Pak Ustadz. Berarti 9 nama dong. Nah, itu. Ini baru ada 3, Didi, Rijik, sama Hendra. Jangan. Jangan. Nama Islami dong. Nama Islami. Jangan disamain nama anak saya, Pak Iya. Ustaz. Mentang-mentang nama ada yang namain namanya, tapi kan perempuan anak ente. Oh, siapa tahu jinnya ada 9 perempuan, Ustaz. Oh iya, ada yang perempuan 1. Ada ya. Kalau nggak salah ada 1 deh perempuan. Nah, ini menarik, Pak Ustadz. Jadi kan ada jin yang mau masuk Islam. Sedangkan kita kan ibaratnya moto kita kan syiar dalam gelap, Pak Ustadz. Syiar dalam gelap, betul. Iya. Makna syiar dalam gelap itu Pak Ustadz, itu kan dalam ibaratnya dalam dialog seperti itu tiba-tiba ada kita Pak Ustadz itu menyampaikan tentang ajaran Islam. Akhirnya mereka yang tadinya nggak mau tiba-tiba merasa tertarik dan akhirnya ingin mempelajari gitu, Pak Ustadz. Itu kan syiar juga, Pak Ustadz. Iya, syiar. Apakah masuk syiar dalam gelap itu, Pak Ustadz? Apa ya? Tadi saya pengen bikin sayembara gitu. Oh, Awalnya gitu. Ada nggak kira-kira yang bisa menjelaskan ke saya apa maksud syiar dalam gelap? Jadi apa namanya? Giveaway. Yang bisa jawab giveaway gitu. Giveaway ya kalau itu disebut ya. Iya. Jadi yang bisa jawab atau memberikan penjelasan terbaik, saya kasih hadiah misalnya. wah, ya udah nggak apa-apa, Pak Ustadz. Hah? Bisa dijawab Tahan berarti. dulu. Iya. Nanti giveaway-nya bisa minyak wangi gitu. Minyak wangi ya. Iya. Apalagi minyak wangi yang biasa saya pakai. Masya Allah. Iya, ada kepikiran begitu gitu. Tahan aja, tahan. Tahan aja dulu gitu. Sabar kalau begitu. Iya, siapa? Jadi dia nggak tahu, saya belum memikirkan lebih jauh gitu, apa bentuk video atau bentuk apa gitu loh dia itu. Yang nantinya mungkin bisa kita tayangkan di channel saya gitu loh, videonya dia. Durasinya ya antara 2 sampai 5 menit lah maksimal. Masya Allah. Tuh siap-siap ya. Sahabat syiar dalam gelap. Ada nggak yang paham maksud syiar Syiar dalam dalam gelap itu? Saya sendiri belum begitu paham. Makanya saya Belum. nanya. Ikutan biar dapat giveaway-nya. Nggak boleh, nanti bocoran nanti. Gitu maksudnya itu. Ya penjelasan terbaik nggak mesti sama dengan apa yang menjadi image saya gitu. Alhamdulillah udah asar, Pak Ustadz. Asal ya, saya kira mau maghrib ini udah gelap begini. Kita mungkin istirahat dulu. Alhamdulillah. Mungkin udahan dulu lah. Udah dulu ya. Saya mau habis asar mau latihan lagi sebentar. Mungkin Pak Ustadz bisa mempraktekkan 1-2 anak panah yang dilemparkan. Oh gitu. Iya, jadi Perlu kita, seperti itu. ya insya Allah buat pelajaran kita juga, Pak Ustadz. Oke. Yuk, Boleh? 3 Alhamdulillah. busur 3 anak panah aja ya. Siap. Ini ya maksudnya. Jik, cabutin Jik yang di situ Jik. Jadi kabut. Oke. Ya, ini busur yang biasa saya pakai ini di ya. Ini yang dari laminasi Nomad Brixedo. Ininya kekuatannya 50 lbs. Kekuatan tarikannya.
Ya, bismillah. Sudah mangganya Ustaz ya? Harus kena mangganya ya? Harus kena. Masya Allah. Tapi targetannya sih bukan mangga, Bi. Apa itu? Tapi benang mangganya. Talinya ya? Talinya. Masya Allah. Bukan mangganya. Bismillah. Tuh, kan? Talinya. Masya Allah, dikit lagi. Putus nggak talinya tuh? Belum. Belum ya? Belum. Dikit lagi. Dikit lagi. Sudah bergerak itu. Iya. Bismillah. Masih belum beruntung. Bismillah. Alhamdulillah. Sekali lagi. Sekali lagi boleh bonus. Penasaran ini? Maksudnya 10 ini kali Oh, ini. enggak. Yuk kita lihat hasilnya. Sebenarnya jadi target tuh ini. Ini target, tapi nggak kena. Tapi alhamdulillah, ini sebagai nasihat bahwa saya harus terus menekuni dan terus belajar agar pas kepala orang ini, para musuh Islam nanti ini. Masya Allah. Gaya aja. Tapi ini memang olahraga yang menyehatkan dan ya anjuran Rasul, sunnah Rasul. Jadi kita harus bisa menghidupkan lah apa yang menjadi kebiasaan Nabi dan para sahabat, terutama dalam masalah permainan. Ya, permainan yang sebaik-baik permainan kata Nabi adalah memanah. Ini mau ikutan Mas Ustaz mana? Ayo, boleh. Sip. Gimana? Udah apa sing? Alhamdulillah, sahabat Sial Dalam Gelap. Hari ini banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari obrolan-obrolan santai kita. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Kita juga bisa mengamalkannya, gak cuma lihat doang gitu. Tonton terus sampai habis, jangan sampai dipotong-potong karena itu akan pemahamannya akan berbeda kalau sampai dipotong-potong. Jadi kita harus tonton terus sampai habis, insya Allah bermanfaat semuanya. Gitu Ustaz. Ya biar Jadi, nggak salah dalam menyimpulkan ya. Betul, Karena ya. kalau nontonnya setengah-setengah, takutnya nggak sampai habis, iya kesimpulannya bisa salah. bisa salah. Alhamdulillah, terima kasih banyak waktunya Pak Ustaz. Sama-sama. Insya Allah nanti Sering-sering kita main ke sini. ketemu lagi insya Allah di tempat Nanti- latihan. Iya nanti. Saya mau tayangin turnamen. Pernah ikut di Oh. daerah mana? Daerah Tangerang itu. Tangerang ya? Iya. Ini malu Pak Ustaz. Baru belajar. Iya. Insya Allah nanti ditayangin deh. Pak. Alhamdulillah. Oh, turnamennya. Iya. Oh, juara. Ya tahu lah siapa juaranya. Walaupun di sini meleset tapi kalau pas lagi beneran agak serius jadi tepat sesuai sasaran. Gitu aja. Alhamdulillah. Sobat Siar Dalam Gelap, semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih Pak Ustadz Hakim atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue bilang ini kak, Ustaz kayak minta